rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz. Pada segmen kali ini kita akan membahas seputaran dunia kripto, terutama Bitcoin. Kita akan membahas secara lengkap bagaimana pergerakan Bitcoin yang telah terjadi selama 1 minggu terakhir dan bagaimanakah prediksi untuk pergerakan Bitcoin dalam minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, saya berharap semoga analisa dunia kripto ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan atau sedikit arahan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Nanti terserah rekan trader mau trading di mana aja nggak apa-apa. Yang penting analisanya di sini. Dimanapun tempat tradingnya, yang penting analisanya adalah di market bersama saya. Ya, itu yang paling penting. Nah, nanti kalau lebih luar biasa lagi ya tradingnya di market ya. Oleh karena itu jangan lupa daftar akun kami, silakan trading dan silakan menikmati fasilitas yang diberikan oleh market. Saya sampai telan ludah sekali ini saya. Oke rekan trader, perbaiki baju dulu biar keren ya. Oke, rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan Bitcoin dalam minggu ini rekan trader? Kalau kita lihat rekan trader, coba saya lihat dulu di platformnya. Nah, ini pergerakan Bitcoin ini sangat luar biasa dalam minggu ini rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader, pergerakan Bitcoin dalam minggu ini dia mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, di mana dia kembali lagi ke zona malu-malu atau zona Zadway. Kita lihat bahwa Bitcoin rekan trader dia bergerak setelah mulai dari tanggal 25 itu dia naik, sempat berada di posisi paling terendah 26.000, walaupun dia pernah menurun sampai 25.000, itu dia naik sampai 26.000. Dia bergerak ya. Pada tanggal 29, tanggal 31 dia sampai ke posisi 28.000 yang merupakan nilai yang paling tertinggi selama 1 minggu terakhir ini. Jangankan 1 minggu, dalam berapa minggu nih, berapa minggu terakhir ya, 2 atau 3 minggu terakhir yang paling tertinggi itu kan tanggal 11 bulan Mei ya. Nah tanggal 10 bulan Mei dia masih sempat di posisi tertinggi ya, masih di atas 28, tapi setelah itu dia turun terus sampai pada tanggal 30 Mei dia kembali lagi ke posisi 28.000. Dan setelah itu rekan trader lihat bahwa di minggu kemarin dia perlahan namun pasti turun. Dan memang saya sudah bilang bahwa minggu kemarin itu adalah minggu penentuan di mana ya Bitcoin ini dia masih tetap melihat apa yang akan terjadi ya, karena kita lihat ada salah satu faktor yang paling utama adalah keluarnya data non-farm payroll. Itulah yang menyebabkan bagaimana Bitcoin benar-benar wait and see dan melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu, rekan trader bisa lihat, dan kalau rekan trader lihat di analisa mingguan saya kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa saya menganalisa bahwa Bitcoin itu dia akan mencoba melewati, kalau rekan trader lihat ya, kan saya udah bilang bahwa Bitcoin ini dia akan mencoba melewati rentang 27.150. Kalau dia akan turun terus, ya artinya dia akan turun sampai ke 26.000. Dan memang setelah analisa saya dia sempat menyentuh ya level 26.000, 25 malahan. Setelah itu dia naik dan dia bergerak nggak terlalu jauh ya. Dia bergerak nggak terlalu jauh zonanya ya. Zonanya cuma di seputaran 27.000. Setelah kemarin tanggal 29 kemarin kan saya menganalisa kalau dia bisa melewati rentang 28 artinya dia akan naik sampai level 29. Rupanya level tertinggi dia hanya di seputaran 28.466. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Inilah yang menjadi alasan kenapa minggu kemarin Bitcoin dia benar-benar wait and see sampai tanggal 2 melihat hasil yang terjadi dari non-farm payroll ya. Setelah hasilnya non-farm payroll agak sedikit memberikan kekuatan, tapi setelah itu dia terjadi pelemahan lagi. Dan kalau kita lihat apakah hasil non-farm payroll ini akan mempengaruhi oleh Bitcoin, kalau kita lihat rekan trader, perekonomian Amerika dari hasil non-farm payroll menambahkan sekitaran 339.000 ya. Jadi dia lebih besar. Dengan adanya rilis non-farm payroll ini,
pasar benar-benar bereaksi dan bisa dibilang bahwa kemungkinan besar pergerakan yang terjadi itu lebih banyak membuat penguatan terhadap dolar Amerika, ya. Pasar bereaksi ya. Dan kalau kita lihat dalam minggu ini ya, dengan adanya kalender ekonomi yang tidak terlalu bombastik, saya bisa mengambil suatu estimasi bahwa Bitcoin ini dia masih tetap akan bergerak di level antara 26.420 sampai kembali lagi ke 28.000. Akan tetapi saya bisa melihat bahwa kemungkinan besar Bitcoin pada minggu ini dia mempunyai peluang pelemahan, ya. Dia mempunyai peluang pelemahan sampai level ke 26.000. Oleh karena itu saya kembali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa Bitcoin untuk minggu ini saya masih tetap mau bilang bahwa dia ini masih tetap akan bergerak sampai ke level 26.000. Dia masih melemah rekan trader. Dan saya lihat mulai permulaan minggu ini Bitcoin mau menunjukkan kelemahan. Saya berasumsi bahwa dia akan melemah dan dia akan mencoba di awal minggu ini sampai ke level 26.000. Setelah itu dia akan kontraksi dan setelah itu dia akan balik arah lagi. Ya, dan kalau dia balik arah, kalaupun dia balik arah dan dia akan mencoba naik rekan trader, saya bisa bilang bahwa rekan trader pergerakan dia ini tidak terlalu kuat dan dia ini akan mencoba naik menuju level paling tertinggi itu di sekitaran 28.500 ya, di level sini ya. Tapi untuk bisa sampai di level atas, maka Bitcoin ini dia harus mencoba melewati level sini rekan trader. Nah, ini dia 27.742. Nah, ini dia. Jadi kalau saya mau bilang pergerakan Bitcoin itu terlalu kecil banget di antara 27.150 sampai 27.742 aja ini. Jadi akan terus bergerak seperti kayak gini untuk minggu ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan Bitcoin pada minggu ini masih tetap stagnan dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan besar dia akan turun rekan trader sampai ke level 26.000. Setelah sampai ke level 26.000 baru ya 26.000 ya. Ini sekarang kan dia masih di 26.700 ya. Dia akan turun terus menuju ke 26.000 atau mungkin lebih rendah lagi. Mungkin sampai ke 25.900-an atau 25.700-an. Nah, sampai di level sini ya. Tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa sampai di level sini. Ya, oke. Nah, 25.600-an lah. Ya. Dia bisa sampai situ. Setelah itu baru dia mengadakan rebound balik lagi ke atas dengan tujuannya ke 28.000. Tapi dia harus masuk ke daerah bayang-bayang di seputaran 27.742. Dan itu adalah data dari pergerakan Bitcoin untuk minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang dengan adanya non-farm payroll yang dikeluarkan kemarin yang memberikan suatu kekuatan terhadap penguatan dolar, itu yang pertama. Yang kedua, masalah tentang hutang Amerika sudah melewati masa berlakunya, udah oke, clear ya. Dan terakhir, minggu depan ini adalah minggu akan terjadinya non-farm payroll, FOMC. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk minggu ini kemungkinan besar Bitcoin agak sedikit mengalami pelemahan. Ya, dia akan menunggu timing yang tepat, setelah itu baru dia akan melakukan penguatan dengan pelemahan yang paling sempurna. Dia akan turun sampai ke level 26.000 ya. Setelah itu dia akan balik arah lagi. Kalaupun memang lebih turun lagi, 25.680 adalah nilai yang paling terendah yang akan dicapai oleh Bitcoin. Dan setelah itu dia akan mengambil arah lagi. Dia akan mencoba sampai ke 28.500. Tapi dia harus bisa melewati level 27.150 dan 27.742. Kalau dia melewati level itu artinya dia akan naik terus sampai level tertinggi. Oleh karena itu banyak yang bilang sampai ke 30.000. Saya bisa bilang bahwa masih jauh. Belanda masih jauh. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.